warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febianti, NIM 18133000029. Saya dari kelas 4 PGSDA 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas rendah yang diampu oleh Pak Muhaimin. Di sini saya akan membuat vlog video mengenai teori behavioritisme dan konstruktivisme. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan dari dua teori tersebut, yaitu teori behavioritisme dan konstruktivisme, kita harus mengetahui dari ciri-ciri kedua teori tersebut. Yang pertama yaitu teori behavioritisme. Teori behavior yaitu pembelajaran behavior itu berlangsung dengan cara guru berceramah menyampaikan pembelajaran kepada siswa, dan siswa itu duduk manis di bangku siswa sambil mendengarkan mata pelajaran atau materi pelajaran yang diberikan kepada guru kepada siswa, dan siswa sambil mencatat materi yang diberikan oleh guru. Kemudian guru menjelaskannya itu tergantung dengan buku teks atau buku bacaan, dan siswa juga diberi buku panduan seperti yang dimiliki oleh guru untuk siswa menyimak apa yang disampaikan oleh guru dari buku tersebut. Sedangkan ciri pembelajaran konstruktivisme itu adalah pembelajaran ini membantu peserta didik untuk menginterpretasikan pelajari dan mentransformasi informasi baru yang dimiliki, juga transformasi apabila menghasilkan pengetahuan baru akan membentuk struktur kognitif baru, seperti itu, sehingga kita tidak melihat kepada apa yang bisa diungkapkan oleh peserta didik dan dapat diulangnya melalui jawaban atau soal-soal tes pada akhir mata pelajaran selesai. Sedangkan perbedaan dari teori behavioritisme dan konstruktivisme itu, yang pertama yaitu menekankan pada teori behavior. Yang pertama perbedaannya yaitu menekankan pada keterampilan dalam peserta didik dan juga melalui dari bagian-bagian menuju keseluruhan kurikulum yang disajikan oleh guru. Yang kedua yaitu taat kepada kurikulum yang ditetapkan oleh sekolahan dan juga yang ditetapkan oleh guru. Kemudian kegiatan belajar yang mengandalkan pada buku teks atau soal. Jadi kan teori behavior itu guru itu mengajarkannya tergantung pada buku teks, dan siswa mendengarkan apa yang diberikan guru kepada siswa, seperti itu. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme yaitu mendekatkan peserta didik pada konsep-konsep yang lebih kompleks dan luas, mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian kurikulum yang disajikan oleh guru tersebut. Kemudian proses pembelajaran berjalan dengan munculnya pertanyaan atau ide-ide yang bervariatif dari para siswa. Kemudian kegiatan pembelajaran mengendalikan berbagai sumber dan juga media. Jadi konstruktivisme ini pembelajarannya menggunakan media, seperti itu. Nah, dalam teori behavior itu dibagi ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Pavlov, yang kedua yaitu ada teori Skinner, dan yang ketiga yaitu ada teori Albert Bandura. Nah, dari ketiga teori itu, yang dari teori behavior, yang pertama teori Pavlov ya. Teori Pavlov itu atau yang disebut dengan Ivan Pavlovich Paula, yaitu lahir pada tanggal 14 September tahun 1849 di Ryazan, Rusia. Nah, dalam teori Pavlov ini itu mengatakan bahwa gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah dengan melakukan latihan. Jadi refleks itu di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada refleks wajar. Refleks wajar itu refleks yang terjadi dengan sendirinya saat diberikan rangsang. Sedangkan refleks besar itu refleks yang dipelajari, seperti itu. Nah, menurut conditioning belajar itu dalam teori Pavlov itu suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu ada teori Skinner atau Burgess
Frederick Skinner tahun 1904 sampai tahun 1990. Nah, dalam teori Skinner ini, belajar merupakan tingkat yang kedua. Pada teori behavior itu yang kedua ada teori Skinner, yaitu yang dinamakan dengan Bruce Frederick Skinner, yaitu pada tahun 1904 sampai 1990. Nah, teori Skinner itu berpendapat bahwa belajar merupakan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan juga respon. Nah, Skinner membedakan dua macam respon, yaitu responding conditioning dan juga operant conditioning. Yang pertama yaitu responding conditioning. Apa itu responding conditioning? Yaitu respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Stimulus ini menimbulkan respon yang relatif itu tetap. Jadi pada responding conditioner itu responnya relatif tetap ya. Yang kedua yaitu operant conditioning. Apa itu operant conditioning? Yaitu suatu respon terhadap lingkungan. Misal, seorang peserta didik mengerjakan soal matematika lalu mendapat nilai yang baik, seperti itu. Atau peserta didik mengerjakan soal IPA mendapat nilai yang baik, itu termasuk adalah operant conditioning. Nah, kelebihan dari teori Skinner ini yaitu pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didik. Jadi dan kekurangannya itu, beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner itu adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Itu dalam teori Skinner itu termasuk kekurangannya dalam teori tersebut. Yang ketiga dari teori behavior yaitu Albert Bandura. Albert Bandura itu adalah salah satu konsep dari aliran behavior yang menekankan pada komponen Nah, yang ketiga dari teori behavior yaitu teori dari Albert Bandura. Teori dari Albert Bandura itu yaitu salah satu konsep dalam aliran behavior yang menekankan pada beberapa kognitif dan pikiran, pemahaman dan juga evaluasi. Nah, teori kognitif sosial yang ditemukan oleh Albert Bandura itu menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian faktor kognitifnya berupa faktor atau ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan dari siswa tersebut, dan faktor mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya di rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teori Piaget. Teori Piaget ini dari teori konstruktivisme ya, teori Piaget. Nah, teori Piaget itu dalam pandangan yang terakhir yaitu teori Piaget. Teori Piaget itu dalam pandangan Piaget, pengetahuan datang dari tindakan, perkembangan kognitif sebagai besar bergantung pada seberapa jauh anak-anak aktif dalam pembelajaran, memanipulasi dan aktif berinteraksi dari lingkungan anak-anak tersebut. Nah, dalam teori Piaget ini terdapat tahapan. Dalam tahapan perkembangan yaitu ada empat ya. Yang pertama yaitu adalah sensori motor, yaitu untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Anak dalam tahapan ini itu anak mengadaptasi dunia luar melalui perbuatan. Yang kedua yaitu praoperasional, yaitu pada anak umur 2 sampai 7 tahun. Di sini itu mulai meningkatkan kosakata, terus mengelompokkan benar-benar berdasarkan sifat-sifat yang ada atau benar-benar yang ada di sekeliling siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu operasi kontrol, yaitu siswa pada umur 6 sampai 11 tahun atau 6 sampai 12 tahun, yaitu mulai berpikir secara operasional, memahami konsep kolom, panjang, luas dan juga berat. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah operasi formal atau tahapan operasi formal pada usia 11 sampai 14 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini itu mempergunakan pemikiran yang lebih tinggi pada tahap-tahap sebelumnya. Jadi bisa dibilang bahwa tahap terakhir ini adalah tahapan yang paling tinggi karena tahapan dari umur 11 sampai 14 tahun ke atas. Jadi tahapan ini itu menggunakan pemikiran yang lebih tinggi dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, sekian dari vlog saya Linda Febrianti dalam mata kuliah pembelajaran IPA kelas rendah tentang
perbedaan dari teori behavior dan juga konstruktivisme. Di sini saya mengucapkan Nah, sekian vlog dari saya. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi teori tersebut. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe,